Kita bertemu kembali di dalam perkuliahan ini, mata kuliah teori hukum. Lanjutkan dengan minggu lalu. Minggu lalu itu tergesa-gesa, sempit dulu waktunya. Mudah-mudahan kita agak santai pada kesempatan sore hari ini. Judul atau temanya, atau judul perkuliahan ini adalah bagian-bagian teori hukum. Dalam bahasa Belandanya disebut onderdelen van der theorie. Onderdeel. Jadi onderdeel itu bagian-bagian. Spare part. Yang akan kita bahas adalah teori hukum dalam arti luas. Kemudian isinya apa? Teori hukum dalam arti luas itu terdiri dari sosiologi hukum, dogmatika hukum, teori hukum dalam arti sempit, dan filsafat hukum. Jadi itu yang akan kita bahas pada kesempatan sore hari ini. Dalam waktu yang singkat, tentu tidak bisa menjangkau semua, tapi kita mudah-mudahan tidak meleset atau tidak keluar dari ruang lingkup itu. Pengantar, apa yang disebut dengan teori? Teori diartikan sebagai keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan. Jadi itu yang masuk teori itu adalah sebagai keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan. Jadi ada pernyataan A, ada pernyataan B, ada pernyataan C, yang pernyataan itu saling berkaitan, itu disebut dengan teori. Atau saling mendukung antara pernyataan A, B, dan C, saling menguatkan, itu disebut dengan teori. Itu sederhana saja di dalam hukum itu teorinya seperti itu. Kita tidak membahas ilmu lain, tapi kita membahas ilmu hukum. Kemudian apa yang maksud dengan hukum? Itu sebuah sistem konseptual, kaidah-kaidah hukum, dan keputusan-keputusan hukum. Itu maksudnya. Sebuah sistem konseptual, kaidah-kaidah hukum, dan keputusan-keputusan hukum. Keputusan hukum itu bisa keputusan penguasa, bisa keputusan pengadilan, bisa keputusan lain-lain. Sehingga dengan demikian teori hukum sebagai suatu keseluruhan pernyataan-pernyataan yang saling berkaitan berkenaan dengan hukum. Teori hukum itu suatu keseluruhan pernyataan-pernyataan yang saling berkaitan berkenaan dengan hukum. Jadi itu sederhananya di situ. Jadi kenapa kita mesti langsung kita artikan teori hukum dan teori hukum itu? Karena ini berkaitan dengan kuliah minggu lalu mengenai pengertian hukum dan pengertian. Jadi ada kaitan dengan kuliahan pada minggu hari ini. Mudah-mudahan dalam 1 jam ini kita bisa duduk di sini di masing-masing tempat berbeda-beda, tapi satu tujuan. Mana ganda dalam teori hukum. Dalam definisi yang ada dalam pikiran kita adalah teori hukum sebagai produk. Dalam definisi yang ada dalam pikiran kita itu adalah teori hukum sebagai produk. Sebagai produk. Artinya apa? Output dari hukum itu yang kita pikirkan. Teori hukum itu kita berpikir tentang output. Sebab keseluruhan pernyataan yang berkaitan itu adalah hasil kegiatan teoretik bidang hukum. Kenapa? Seluruh pernyataan yang berkaitan dengan itu adalah hasil kegiatan teoretik bidang hukum. Hasil kegiatan teoretik bidang hukum. Jadi ada apa di situ? Misalnya dari putusan hakim, ada produk dari putusan-putusan pejabat dan sebagainya. Sebelumnya.
Sebelum. Masih mana ganda. Di samping itu, orang juga dapat memandang teori hukum itu sebagai suatu proses. Perhatiannya diarahkan pada kegiatan teoretik tentang hukum atau pada kegiatan penelitian teoretik bidang hukum. Tidak pada hasil kegiatan, jadi pada proses. Jadi ada dua, jadi yang satu bisa produknya, yang satu prosesnya. Yang penelitian itu proses. Itu. Kemudian keberlakuan teori hukum, keberlakuan faktual atau empirik dipelajari dalam sosiologi hukum. Jadi keberlakuan faktual atau empirik dipelajari dalam sosiologi hukum. Kemudian keberlakuan normatif atau formal dipelajari dalam teori hukum dalam arti sempit. Keberlakuan normatif atau formal dipelajari dalam teori hukum dan arti sempit. Kemudian keberlakuan evaluatif dipelajari dalam filsafat. Keberlakuan evaluatif dipelajari dalam filsafat. Jadi itu. Ya silakan. Perbedaan menurut Wilson itu dibedakan filsafat hukum, itu mewujudkan landasan filosofi teori hukum dalam arti sebuah. Filsafat hukum itu menurut Wilson. Kenapa menurut Wilson ini penting? Karena sebagian besar orang membaca tulisan Wilson ini. Kemudian teori hukum dalam arti sempit, kemudian ilmu hukum. Ilmu hukum itu terdiri dari dogmatik hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum, sosiologi hukum, dan psikologi hukum. Jadi kalau kita belajar ilmu hukum, tentu kita belajar dogmatik hukum, belajar sejarah hukum, belajar perbandingan hukum, belajar sosiologi hukum, dan belajar psikologi hukum. Itu perbedaan menurut Wilson. Apa yang dimaksud dengan sosiologi hukum? Kita tidak belajar sosiologi hukum, cuma karena kita belajar teori hukum terkait dengan itu. Sosiologi hukum tidak secara langsung diarahkan pada hukum sebagai sistem konseptual, melainkan pada kenyataan kemasyarakatan yang di dalamnya hukum memainkan peranan. Sosiologi hukum tidak secara langsung diarahkan pada hukum sebagai konseptual, sistem konseptual, melainkan pada kenyataan kemasyarakatan yang di dalamnya hukum memainkan peranan. Hukum memainkan peranan. Harus dicermati itu. Hukum memainkan peranan. Bagaimana hukum memainkan peran? Karena kalau pemeran itu bukan yang sebenarnya. Kalau pelaku itu yang sebenarnya. Ini hukum memainkan peranan. Jadi seharusnya bukan ranah hukum. Cuma hukum ikut andil di situ. Objeknya pada tingkat pertama adalah kenyataan kemasyarakatan, dan pada tingkat kedua adalah kaidah-kaidah hukum yang salah satu cara memainkan peranan dalam masyarakatan itu. Objeknya pada tingkat pertama adalah kenyataan kemasyarakatan, dan pada tingkat kedua adalah kaidah-kaidah hukum. Yang salah satu cara memainkan peranan dalam masyarakatan itu. Ya, lanjut. Masalahnya berkenaan dengan semua jenis akibat yang dimaksudkan dan tidak dimaksudkan, yang diinginkan dan yang tidak diinginkan, yang dapat ditimbulkan kaidah-kaidah hukum dalam kenyataan kemasyarakatan. Di situ persoalannya. Berkenaan dengan semua jenis akibat yang dimaksudkan dan tidak dimaksudkan, yang diinginkan dan tidak diinginkan, yang dapat timbul kaidah-kaidah hukum dalam kenyataan kemasyarakatan. Itu sosiologi hukum. Itu apa tadi isinya? Sekarang definisi sosiologi hukum. Teori tentang hubungan antara kaidah-kaidah hukum dan kenyataan kemasyarakatan. Teori tentang hubungan antara kaidah-kaidah hukum dan kenyataan kemasyarakatan.
Itu definisi salah satunya. Kemudian hubungan tersebut dapat dipelajari dari dua cara. Yakni dapat dicoba dijelaskan kaidah-kaidah hukum dari sudut kenyataan kemasyarakatan, dan yang dapat dijelaskan juga kenyataan kemasyarakatan dari sudut kaidah-kaidah hukum. Jadi berbanding terbalik, ada dua cara itu. Jadi, dua cara itu, cara pertama dicoba dijelaskan kaidah-kaidah hukum dari sudut kenyataan kemasyarakatan, dan dijelaskan juga kenyataan kemasyarakatan dari sudut kaidah-kaidah hukum. Yang satu dari sudut kenyataan masyarakat, faktanya seperti apa, kemudian yang satu dari sudut normalnya seperti apa. Jadi itu maksudnya. Tujuan sosiologi hukum, tujuan teoretik memberikan pemahaman tentang gejala-gejala kemasyarakatan. Tujuan teoretik memberikan pemahaman tentang gejala-gejala kemasyarakatan. Kemudian terus tujuan praktikal, kalau tadi tujuan teoretik, tujuan praktikal, jika misalnya orang meneliti apakah kaidah-kaidah hukum tertentu efektif, maka langkah yang akan perlu dilakukan adalah menyarankan tentang bagaimana kaidah-kaidah hukum itu dapat berfungsi lebih baik. Itu tujuan praktikalnya di situ. Dan tujuan teoretik ya yang sebelumnya itu. Perbedaan aliran sosiologi hukum. Sosiologi hukum empirik itu mengumpulkan tambahan dari sudut perspektif eksternal, artinya dari suatu titik berdiri pengamat yang mengobservasi dari eksternal. Jadi dari titik berdiri pengamat yang mengobservasi. Jadi bukan bukan internal, tapi dari perspektif eksternal. Jadi cara pandang di luar hukum. Itu masuk eksternal, itu cara pandang di luar hukum. Terus kemudian sosiologi hukum kontemplatif mengumpulkan bahan-bahan dari sudut perspektif internal, artinya pengamat merupakan bagian dari masyarakat tersebut dan mengenal baik kaidah-kaidah yang berlaku pada masyarakat bersangkutan. Ini internal. Jadi pengamat itu adalah orang in grupnya itu, atau orang dalam grupnya itu. Terus, bahkan perbedaan dalam sosiologi hukum empirik dan kontemplatif. Jadi kita belum bahas secara detail mengenai yang kontemplatif itu seperti apa. Objeknya hukum adalah hubungan kaidah hukum dan kenyataan kemasyarakatan. Itu objek dari sosiologi hukum empirik. Sementara kontemplatif sama, kontemplatif. Kemudian tujuan yang empirik, teoretikal atau pragmatik, yang kontemplatif sama juga. Kemudian perspektif, yang empirik eksternal, yang kontemplatif internal. Kontemplatif. Teori kebenarannya, yang empirik sering teori korespondensi. Artinya tidak selalu, tapi sering dilakukan teori korespondensi. Sedangkan yang kontemplatif, teori pragmatik. Proposisi, yang empirik hanya informatif atau empirik, yang kontemplatif juga normatif dan evaluasi, dan evaluatif, normatif dan evaluatif. Jadi itu perbedaan aliran sosiologi hukum. Sekali lagi kita tidak kuliah sosiologi hukum, tapi karena kita menjelaskan teori hukum dan itu terkait di dalamnya. Lanjut. Dogmatika hukum. Tadi kita bicara mengenai ilmu hukum.
Menurut Mawison, dogmatika hukum sebagai memaparkan, menganalisis, dan menginterpretasi hukum yang berlaku atau hukum positif. Memaparkan, menganalisis, dan menginterpretasi hukum yang berlaku atau hukum positif. Hukum yang berlaku atau hukum yang positif. Kenapa begitu? Karena hukum yang berlaku itu disebut dengan hukum positif, atau hukum positif itu adalah hukum yang berlaku. Memang ada ahli yang mengatakan bahwa hukum positif itu bukan hanya hukum yang berlaku, tapi hukum yang pernah berlaku. Jadi meskipun dia sudah tidak berlaku lagi, tapi kalau dia pernah berlaku disebut hukum positif. Ada yang bilang begitu. Kemudian menurut Van Hocke, dogmatika hukum adalah cabang ilmu hukum dalam arti luas. Itu menurut Hocke. Kenapa Van Hocke? Karena ini orang Belanda. Kalau pan itu berarti orang Belanda. Artinya dari Hocke. Sebentar. Kembalikan. Yang memaparkan mensistematisasi hukum positif yang berlaku dalam suatu masyarakat tertentu dan pada suatu waktu tertentu dari suatu sudut pandang normatif. Itu dogmatika hukum menurut Hocke. Panggilannya orang itu namanya Hocke, bukan Hook. Kemudian objek hukum positif nasional. Objek dari dogmatika hukum itu hukum positif nasional. Karena hukum positif banyak. Yang berlaku antar negara, ada yang berlaku antar zona, ada yang berlaku ya serpihan-serpihan. Tujuan teoretikal tetapi terutama praktikal. Tujuannya perspektifnya internal, kemudian teori kebenarannya teori pragmatik, proposisi informatif, normatif, evaluatif. Lanjut. Teori hukum dalam arti sempit. Teori hukum sebagai teori tentang hukum positif yang mempelajari aspek-aspek lain daripada yang dipelajari dalam dogmatika hukum. Teori hukum sebagai teori tentang hukum positif yang mempelajari aspek-aspek lain daripada yang dipelajari dalam dogmatika hukum. Kemudian teori hukum merupakan teori tentang dogmatika hukum itu sendiri dan juga teori tentang kegiatan-kegiatan yang terkait dalam pembentukan hukum dan penemuan hukum. Teori hukum merupakan teori tentang dogmatika hukum itu sendiri dan juga teori tentang kegiatan-kegiatan yang terkait pada pembentukan hukum dan penemuan hukum. Lanjut. Filsafat hukum. Filsafat hukum adalah teori tentang dasar-dasar dan batas-batas kaidah hukum. Sekali lagi, kenapa kita bicara filsafat? Tadi kita bicara kontennya adalah salah satunya adalah filsafat dari ilmu hukum. Filsafat hukum adalah teori tentang dasar-dasar dan batas-batas kaidah hukum. Di samping itu, filsafat itu adalah awal mula dan muara dari ilmu. Jadi kalau filsafat hukum, awal mulanya hukum itu berasal dari filsafat, kemudian dia kembali ke filsafat. Mawison 79, filsafat hukum adalah filsafat karena itu yang merenungkan semua persoalan fundamental dari masalah-masalah kebatasan yang berkaitan dengan gejala hukum. Filsafat hukum adalah filsafat karena itu yang merenungkan semua. Kenapa merenungkan? Karena
metode dari filsafat itu kontemplatif. Jadi kalau kontemplatif itu merenungkan semuanya, atau semua berdasarkan perenungan. Oleh sebab itu kebenarannya spekulatif, jadi tidak kebenaran murni atau kebenaran objektif atau kebenaran subjektif, tapi dia merupakan kebenaran spekulatif. Kenapa? Karena hasil perenungan. Lanjut. Wilayah-wilayah filsafat hukum, ontologi hukum, ajaran pengada atau Zinsleigh, penelitian tentang hakikat hukum dan hubungan antara hukum dan moral. Ontologi hukum adalah ajaran pengada, penelitian tentang hakikat hukum dan hubungan antara hukum dan moral. Kemudian yang kedua, aksiologi hukum, yaitu ajaran nilai atau Wardenlehre, penetapan isi nilai-nilai seperti keadilan, kepatuhan, persamaan, kebebasan, dan lain sebagainya. Jadi ada keadilan, kepatutan maksudnya, persamaan, kebebasan, dan lain sebagainya. Itu sosiologi. Kemudian ideologi hukum, ajaran idea atau Idealist, pengejawantahan wawasan menyeluruh tentang manusia dan masyarakat. Pengejawantahan. Kemudian epistemologi hukum, ajaran pengetahuan atau Kennislehr, penelitian terhadap pertanyaan sejauh mana pengetahuan tentang hakikat hukum dimungkinkan. Jadi berkaitan dengan penelitian terhadap pertanyaan sejauh mana pengetahuan tentang hakikat hukum dimungkinkan. Itu adalah wilayah-wilayah filsafat hukum. Silakan lanjut. Kemudian teologi hukum, itu ajaran tujuan. Dalam bahasa Belandanya disebut dengan Finaliteitsleer. Menentukan mana dan tujuan dari hukum. Jadi teologi hukum itu adalah menentukan makna dan tujuan dari hukum. Teori ilmu dari hukum ini adalah filsafat sebagai meta teori tentang teori hukum dan sebagai meta teori dari dogmatika hukum. Jadi filsafat itu sebagai meta teori dari teori hukum, kemudian sebagai meta teori dari dogmatika hukum. Apa maksudnya meta teori itu? Meta itu artinya di atas teori. Kedudukannya sama dengan asas itu metanorma. Jadi di atas norma. Jadi kalau kita bicara undang-undang tidak bisa bicara asas harusnya. Karena asas itu di atas undang-undang. Kemudian logika hukum, penelitian tentang kaidah-kaidah berpikir yuridik dan argumentasi yuridik. Bagian ini dipandang sebagai suatu bidang studi sendiri yang terlepas dari filsafat hukum. Logika hukum. Jadi dipandang sebagai satu studi tersendiri, terlepas dari filsafat hukum. Oleh sebab itu, di berbagai fakultas hukum di Indonesia ini, sekarang ada yang namanya mata kuliah itu disebut dengan logika. Karena logika hukum itu beda dengan logika ilmu pengetahuan lain, sehingga kebenaran di dalam hukum itu beda dengan kebenaran dalam pengetahuan lain. Kebenaran dalam hukum itu adalah kebenaran persamaan, perbedaan. Kalau kebenaran di dalam ilmu pengetahuan lain mungkin persamaan. Jadi kebenaran dalam hukum itu adalah kebenaran perbedaan. Lanjut.
Lanjut, Him. Habis. Jadi itu pertemuan kita pada kesempatan sore hari ini mengenai underdale teori tadi. Barangkali itu. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Ya, sama. Terima kasih, Prof. Ya. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof, ilmunya. Terima kasih, Prof. Ya, sama. Terima kasih, Prof. Selamat sore, Prof. Sore. Oke. Mana Bu? Bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris Kemana sih? Dan kemana? Udah selesai, Dok.